Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi si Cimet. Dan kalau kita ngomongin Cimet berarti sekarang kita lagi ngebahas Lazy Talk. Dan kali ini gue gak bakal ngebahas smartphone, tapi kita ngebahas sebuah aplikasi yang baru-baru ini cukup viral karena sebuah dokumenter hadir di Netflix bernama The Tinder Swindler. Kalau kalian mau tahu kasus lebih jelasnya, silakan nonton di yang punya set ini, Detektif Aldo ya, karena dia udah bahas sebelum dokumenter itu keluar. Dan kali ini gue pengen coba aja Lazy Talk-nya itu nggak voice over. Gue pengen tahu seberapa efektif dan biar editor gue nggak terlalu capek juga buat ngedit. Terutama William ya, terima kasih William sudah ngedit video Lazy Talk selama ini. Oke, sebenarnya topik ini tuh udah pengen banget gue bawain tuh sejak pandemi. Secara angka itu Tinder tuh mencapai rekor 3 miliar swipe dalam sehari. Semua itu nggak bisa nahan kesepian mereka dan akhirnya mereka tuh nge-download Tinder. Dan gue lagi ngebahas Tinder yang bisa dibilang Fruit Ninja versi dewasa. Karena cara mainnya tuh kurang lebih sama ya. Swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan. Ngerti kan? Dapat kan maksudnya? Nah, Tinder ini bisa bilang sebuah aplikasi pencari teman online paling besar di dunia. Teman ini bisa kalian artikan sendiri lah. Kalian mau ngomongin teman ngobrol, bisnis partner, pacar, calon istri, FWB, bahkan sempat viral itu ada promosi salah satu bank digital. Dan nggak bisa disalahin karena mungkin dia lagi coba kejar target. Sedikit trivia aja, informasi Tinder sendiri tergabung dalam sebuah perusahaan bernama Match Group, di mana selain Tinder sendiri, mungkin ada beberapa nama familiar buat kalian tuh seperti OkCupid, Match.com, dan Hinge. Ya, perusahaan Match Group ini punya total 45 aplikasi buat cari temen, di mana salah satunya adalah POF atau Plenty of Fish. Kalian ngerasa nggak sih nama itu relate banget kayak banyak ikan di luar sana dijadiin nama aplikasi. Sebenarnya pertanyaan tuh untuk topik kali ini ya cukup simpel. Aplikasi swipe ini itu dapat cuan tuh dari mana? Sebesar apa? Kenapa orang-orang tuh sampai rela bayar, termasuk gue maksudnya, sampai ada headline yang katanya ngegeser Netflix dan menjadi aplikasi non-gaming dengan revenue tertinggi. Karena kalau kalian sedang ngeliat Tinder dari luar kan bisa bilang kayak gratis ya. Tapi saat itu coba deh kita ngomong beberapa hal terkait dating apps. Untuk kali ini terutama udah pasti kita bahas Tinder. Tapi sebelum gua ngomong panjang lebar ya, sebenarnya gue tuh punya satu pertanyaan buat kalian. Kenapa kalau kita atau mungkin gue main aplikasi pencari jodoh, kesannya tuh kayak haus akan cinta, haus perhatian, atau haus atau apapun itulah. Karena gue ngerasa ya ketika gue main Tinder dan orang tahu ya, itu kayak ngerasa ini orang tuh depres banget buat nyari cinta gitu. Jadi coba kasih komentar kalian di bawah. Apakah kalian masih merasa malu kalau kalian ketahuan main Tinder gitu? Gue pribadi entah gue harus malu atau bangga ya kan. Gue main aplikasi pencari jodoh ini sejak, ntar gue ngitung dulu ya. Kalau gue kuliah 2014, 2 tahun sebelum itu SMA, berarti sekitar 10 tahun yang lalu, itu gue udah 1 dekade main game ini. Ini bukan game, ini Tinder. Dimana ya sebenarnya sekarang udah tobat. Udah hilang lah akun gue, udah gue hapus. Dan gue sebenarnya udah ngelewatin most of them lah. Tinder, Bumble, Tantan, OkCupid. Dan kalau aplikasi hijau itu nggak masuk list karena beda fungsinya. Tinder sendiri sebenarnya dibuat oleh Sandrat bersama dengan Joe Munoz pada tahun 2012 pada hackathon di West Hollywood dengan nama awal itu adalah Matchbox. Di mana tuh sebenarnya mereka baru go full throttle itu di 2013 sebagai sebuah aplikasi yang gratis. Jadi benar-benar kalian bayar dan di saat itu target marketnya simple, mahasiswa dengan sebuah kick-off party di University of Southern California. Pada awal permulaan, sesuai banget sama target market mereka. Tinder tuh punya user 90% tuh 18-24 tahun. Menjadi sebuah pilihan baru lah dari dating apps lainnya seperti OkCupid yang bisa dibilang mengharuskan kalian untuk interview sebelum bikin profil. Ribet. Ini tuh cocok banget buat mereka-mereka yang serius banget dan udah dimotivasi berat untuk ngejawab pertanyaan kapan nikah kalau ketemu sama keluarga. Tinder di sisi lain kalian hanya perlu foto, nomor HP, dan biodata pendek lah tentang kalian. Dan of course ya, dengan cara mendaftar yang simple ini membuat kalian bisa menemukan berbagai tipe manusia di aplikasi ini. Karena bisa bilang nggak ada filteringnya sama sekali. Dan salah satu alasan kuat juga lah kenapa Tinder menjadi yang paling besar sampai saat ini. Bahkan bisa bilang aplikasi ini ya, itu realita dari hot singles in your area. Kalau ngerti mungkin kalian harus kurang-kurang. Ya. Oke, lanjut. Penjelasan singkat Tinder di mana mungkin yang lagi nonton sekarang itu nggak tahu cara pakainya, cara mainnya, atau mungkin malu buat download seperti yang gue bilang tadi. Jadi di tampilan awal tuh simple, ada profile. Kalian tuh cuma punya 2 pilihan. Swipe kiri kalau nggak suka, swipe kanan kalau suka. Simple. Yang menarik dari Tinder tentu adalah ketika kalian dapat match yang berarti orang yang kalian swipe kanan tadi, yang kalian sukai, setidaknya itu tertarik dengan kalian. Hal ini sebenarnya kurang lebih sama dengan judi, terutama mesin slot.
Kita tuh selalu percaya dengan sebuah kemenangan akan datang semakin lama kita bermain di tempat itu. Semakin lama kita duduk, maka ini pasti laki gue dateng nih. Bukan laki cowok ya, hoki gue dateng maksudnya. Nah, beberapa kali mungkin dalam proses itu kalian dapat small atau big reward, tapi pasti kita haus untuk namanya itu jackpot atau mega win kalau kata website-website slot. Sebab hal itu yang ngebuat kita adiksi. Setiap kita match sama seseorang, ada hormon dopamin yang bekerja. Jadi kita akan swipe terus, menerus, sampai begadang untuk mendapatkan jackpot yang dalam artian di Tinder itu adalah wanita yang tipe kita banget. Jadi kalau kalian main Tinder tuh pasti ada perasaan dimana kalau kalian lihat satu cewek gitu ya, bukan pasangan, lawan jenis, itu tuh kayak gue kalau nge-like dia nge-like balik gak ya? Ini tipe gue banget. Nah itu adalah jackpot yang bisa gue jelasin kalau kita main Tinder. Antisipasi kita terhadap jackpot itu yang ngebuat kita kembali dan kembali ke aplikasi ini setiap ada notifikasi dengan suara it's a match-nya Tinder. Guess what? Nggak cuma catur, nggak cuma game kompetitif, ada satu hal yang sama yang menentukan kalian siapa di Tinder dengan kedua game tersebut, itu namanya sistem ELO. Jadi kalau kalian main kompetitif, kalian ngerti lah, ada yang ELO rating yang nunjukin seberapa jago kalian. Tinder juga sebenarnya punya sistem ini di mana rating sistem ini akan memfasilitasi kalian untuk mendapatkan potensial match yang cocok. Cewek-cewek atau lawan jenis yang cocok sama kalian. Gue dari tadi karena ngomong sebagai pria, jadi gue ngomong cewek ya. Maksud gue kalau ada cewek yang nonton ya maksudnya cowok gitu. Santai aja kalau kalian ngerasa main dating app dan selalu ngeluh. Ini mah harus good looking kata netizen. Sistem ini tuh, sistem ELO yang gue bahas barusan, itu bukan masalah seberapa atraktif tampilan kalian, tapi lebih ke arah seberapa kalian diinginkan. Dimana tentu aja ada faktor lain seperti foto kalian, apa yang kalian presentasi ke bio, atau cara chat kalian yang cuman hai, salam kenal, dan seberapa banyak ada yang swipe kiri dan swipe kanan profil kalian. Itu otomatis tuh kalau jarang ya di bawah gitu, kalau banyak ya naik. Sesimpel itu. Walaupun di satu blog mereka sempat ngomong, ini di 2019 kita nggak akan lagi menggunakan sistem ELO. Tapi ada penjelasan mereka terkait sistem ini, itu menampilkan profil kalian setiap kali ada yang swipe kiri atau kanan. Kalau kalian baca ya, nggak ada bedanya. Intinya tuh Tinder tuh nggak mau tahu, nggak pengen kalian tahu juga tentang hal ini, tentang ELO sistem ini. Jadi di sini gue kasih tahu ya, karena baik lagi ke peraturan paling dasar. Kalau kalian itu nggak kelihatan menarik, good looking, oppa Korea, maka bersiaplah menutupi hal tersebut dengan uang. Sama ada tambahan faktor lagi sih, dimana kalau kalian ngeliat dari statistik, secara gender, aplikasi pencari jodoh ini nggak ada balance-nya sama sekali. Data dari statistik itu menunjukkan pengguna secara global itu didominasi oleh pria sebesar 62% pada 2015. 2019, pria itu 78,1% untuk daerah Amerika sendiri, dan di tahun 2021, 76% itu pria. Bahkan kalau kalian pindah negara ke Italia atau Inggris, itu angkanya bisa 90% dan 85% untuk pria. Jadi kalian bayangin ya, setiap ada 9 cowok main Tinder, lu sama tongkrongan lu ber-8, ber-9, ada satu yang lagi main Tinder, cewek. Jadi kalian bisa ngerasain ya, seberapa kompetitif ya. Jadi kayak kalian tuh ber-9 nongkrong cowok, di tengah mungkin kalian lagi main game makan gitu, ada sweet atau segala macem ya, cuma satu orang yang bisa dapet. Itu juga kalau ceweknya balik maksudnya mau nge-like balik. Kalau kalian mau ambil contoh kasus Bumble, sebuah dating app juga rival lah dari Tinder saya bilang, dan kebetulan dia di luar match group, dan kebetulan lagi dia merupakan karya dari salah satu ex-co-foundernya Tinder, dimana kalau gue coba bahas ini permasalahan dan segala macam ya, ini bakal panjang banget. Dan Bumble sendiri adalah aplikasi yang sedikit berbeda karena perempuan itu harus memulai percakapannya duluan. Bahkan ada BFF mode atau kata orang tuh best friend forever, itu buat perempuan nyari temen curhat. Sama aja, kalau kalian ngeliat datanya, itu tetap didominasi cowok 67,4%. Jadi bayangin, aplikasi yang dimana cewek chat duluan, itu juga dominasinya cowok. Bahkan ya kalau kalian tahu ya, Grindr ya, gue sih nggak tahu kenapa ya, itu 100% cowok. Contoh paling simpelnya deh, kalian coba minta teman kalian, teman cewek, terus tanya mereka, dan suruh mereka lah bikin akun Tinder gitu. Kalian akan ngerasain seberapa gampang buat mereka dapetin orang yang swipe kanan. Atau kalau mau lebih gampang lagi, bikin akun Hode, atau kalian pura-pura jadi cewek, kalian bisa ngerasain sendiri kok seberapa drastis perbedaannya yang nge-swipe kalian. Dari sinilah pundi-pundi kekayaan tuh muncul. Tinder tuh mikir, di Maret 2015, ada sebuah peraturan baru membatasi kalian tuh hanya bisa swipe 100 per hari.
Dimana hal ini sebenarnya ganggu banget ya kalau kalian merasakan itu ya. Karena harus nunggu 24 jam sampai akhirnya kalian bisa lanjut nge-swipe lagi. Ingat, Tinder kan pasti pengen pengguna mereka tuh bolak-balik dan aktif di aplikasi mereka. Di sanalah mereka perkenalin yang namanya Tinder Plus. Swipe kalian tuh sampai amsyong, pasport untuk pindah tempat. Kalau kalian demen Jepang, pindah sana ke Jepang. Kalian demen Rusia, pindah sana ke Rusia. Dan ada fitur rewind yang biasanya kita sering salah swipe kan. Lu suka tapi ternyata nggak suka, akhirnya pengen balik gitu. 3 hal yang udah cukup menggoda banget karena Tinder tuh paham banget pengguna tuh pengen apa, dan menggunakan kesempatan itu untuk dapat cuan. Pada tahun 2017, sebuah fitur yang jauh lebih eksklusif lagi tuh hadir. Jadi kalau kemarin Tinder Plus, sekarang dia ngeluarin namanya Tinder Gold. Dengan satu fitur aja, yang cukup banget udah jadi pembeda. Kalian tuh bisa ngecek siapa yang swipe kanan kalian, siapa yang suka sama kalian. Dan poin plusnya, kalian tuh nggak usah ngabisin waktu lagi buat nge-swipe, nyari-nyari. Ya kalau kalian mau cuci mata silahkan, tapi kalian tinggal cek siapa yang udah pasti jadi match, jadi bakal chat sama kalian, tertarik sama kalian. Kalau kalian nanya dari mana gue tahu, pengalaman. Saya langganan 2-3 bulan ada. Sebenarnya headline terkait Tinder yang tadi gue singgung, yang ngegeser posisi Netflix sebagai aplikasi non-gaming pada tahun 2019, itu nggak sepenuhnya benar. Karena Netflix sendiri kan bisa bilang multi-platform ya, dan dia tuh lebih ngedorong penggunanya untuk sign up, langganan, itu tanpa melalui aplikasi kayak App Store atau Play Store. Karena simple, mereka perlu uang dan nggak mau kena cut 30%. Yang berarti secara angka nggak akan sebesar Tinder yang fully operate tuh di mobile. Tapi hal tersebut sebenarnya udah cukup jelas menunjukkan seberapa efektif subscription yang dihadirkan oleh Tinder dengan kedua service yang tadi gue bahas. Karena Tinder tuh berhasil memuncaki posisi di kuartal 4 2017. Itu rebutan sama Netflix 1212, hingga akhirnya dia itu jadi nomor 1 di kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2020. Itu 1 tahun men, 1 tahun, bahkan misalnya 1 tahun 3 bulan, karena kan 5 kuartal. Revenue ini nggak cuma datang dari Plus dan Gold. Nggak cuma EA, Tinder juga punya microtransaction. Jadi ada yang namanya Boost. Jadi Boost ini kalian kan diprioritaskan lah di daerah kalian, atau kalau kalian ngerasa kurang dengan Boost ini, kalian diprioritasin nih. Ada yang namanya Super Boost, yang wah itu mahal banget, sumpah. Jadi Super Boost ini memastikan probabilitas kalian akan muncul pada pasangan potensial kalian itu 100 kali. Gue ulangin nih, 100 kali. Prioritas nomor 1 nih. Ya gue harus tahu sekali nih, gak ada yang swipe. Jangan salahkan Tinder. Terus ada super like lah, like yang bisa bilang dikasih doping, dimana kalian tuh akan terlihat di profile yang kalian super like, itu tuh kayak, lu tipe gue banget. Karena, kalau kalian super like seseorang, dia akan muncul di profile mereka ketika mereka swipe ya, itu ada warna border birunya. Jadi tuh kayak, gue nih suka banget nih sama lo nih, lo harus like balik, lo harus bangga kalau gue super like lo. Itu sebuah hal yang diterapkan oleh Tinder. Dan Tinder tuh nggak berhenti di sana. Kalau kalian ngerasa plus sama gold yang tadi gue bahas masih kurang, ada yang namanya platinum guys. Platinum. Like dan super like kalian akan diprioritaskan untuk potensial match. Bayangin, berarti kalau super like biasa kan berarti nggak prioritas ya. Ini prioritas paling atas. Ngeri nggak tuh? Jadi nggak hanya itu. Karena kalian akan memiliki sebuah fitur yang bisa bilang dewa banget, OP banget, itu adalah memberikan impresi awal. Jadi sebelum kalian match sama seseorang, itu kalian bisa chat duluan. Itu tuh nunjukin seberapa desperate kalian, dan nggak bisa dapet kayak, gue suka nih sama lu nih, tapi gue tahu ada kemungkinan lu nggak bakal like balik. Ya udah gue chat duluan. Tapi somehow ya, ada Tinder Platinum ini merusak dan menyalahi aturan dasar dari Tinder itu sendiri. Dan bisa bilang, ngehilangin apa yang ngebuat Tinder itu menarik. Kayak suara it's a match ya. Karena kalian tuh kayak lotre. Jadi udah pasti pengguna Tinder free trial sudah pasti setelah gue jelasin dari tadi. Kalian tuh akan di prioritas paling bawah dibandingkan orang-orang berduit yang akan subscribe ke Tinder Platinum. Walaupun gue rasa Platinum sih over banget sih. Semuanya urusan supply and demand lah. Udah gue bilang, yang biasa saja akan kalah dengan yang bermuka. Yang punya muka akan kalah dengan yang berduit. Yang berduit akan kalah dengan yang berduit, bermuka, dan punya duit. Dan humoris. Ya, punya duitnya 2 kali kebanyakan. Salah satu faktor yang mungkin ngebuat hal ini terjadi adalah faktor turunnya send rate dari posisi CEO yang masih berhubungan dengan konflik antara Tinder dan Bumble yang tadi udah gue singgung dikit. Jadi kalau kita balik lagi ke data, Cornell University, perempuan itu berkemungkinan mendapatkan match 10% dari likes mereka, sedangkan pria cuma 0,6%.
Jadi kalau kalian cuma punya 100 like per hari, secara rata-rata itu cuma 0,6% itu dibagi sama semua user pria yang lagi nge-swipe di hari itu. Kebayang nggak sih seberapa berat? Jadi sebenarnya ini bukan masalah seberapa menarik profil kalian, tapi ini masalah 100 likes kalian yang dibatasi dan tidak seimbangnya gender pada platform tersebut. Gue dari ngebahas cuan jadi ngebahas kenapa kalian tidak bisa dapat match di Tinder ya. Jadi unless you are super attractive, Tinder memanfaatkan semua subscription dan microtransaction-nya tadi untuk memancing kalian mengeluarkan uang untuk bayang-bayang kesempatan untuk dapat match yang lebih banyak dan lebih tinggi. Membuat kalian ngerasa seberapa tidak menariknya kalian, tidak good lookingnya kalian, karena masalahnya itu sebisa mungkin tuh mereka mencoba menutupi masalah elo number, jadi kalian buang duit buat mereka. Jadi Tinder tuh main di daerah sana, dia ngebuat kalian tuh ngerasa, aduh, apa muka gue salah ya? Apa gue kurang ganteng ya? Ya udahlah, bus kali ya. Nah, kurang lebih mainnya tuh kayak begitu. Bahkan kalau kita ngomongin Tinder di beberapa negara, itu membedakan harga untuk pengguna. Walaupun sampai Lazy Talk ini dibikin, kayak beberapa hari yang lalu ada peraturan yang katanya itu bakal dihilangin. Contohnya kita ngomongin Belanda lah. Belanda itu punya 31 harga yang berbeda tergantung ya dari umur dan gender kalian. Jadi dari 4,5 USD sampai 26 USD. Alasannya itu sebenarnya cukup simple. Dimana Tinder tuh pengen ngeluarin orang-orang yang kurang menarik dan tua, kecuali mereka mau ngeluarin uang lebih. Karena baik lagi, target market. Target market dari Tinder sendiri memang di umur-umur yang secara penampilan tuh lebih atraktif. Dengan begitu, perempuannya bakal stay. Sampai saat ini, Tinder punya 75 juta pengguna aktif setiap bulannya, dengan revenue yang berkembang dari 47 juta USD saat pertama kali mereka ngeluarin Tinder Plus, sampai sekarang tuh 1,4 miliar USD di 2020, atau kalau gue konversiin, itu sekitar 20 triliun rupiah, atau dikonversiin jadi ayam, 1,2 juta paha KFC buat lo bagiin ke satu kelurahan. So I guess harusnya ini udah ngejelasin kenapa Tinder bisa menduduki posisi pertama selama setahun, ngelewatin Netflix, bisa dapat cuan yang super banyak, terlihat sebuah aplikasi yang gratis. Semuanya karena Anda terjebak dalam perasaan tidak menarik dan go extra mile. Gua juga sih. Jadi ya sedikit pro tips aja ya sebagai gua pejuang Tinder ya, yang sudah hilang akunnya ya. Kalau mau beli Tinder Gold, cari deh website third party. Gue tuh kemarin kalau nggak salah Koda Shop ya, atau Shopee, itu biasanya ada yang lebih murah dibandingkan kalian beliin app langsung. Jadi itu aja sebenarnya untuk video kali ini, Lazy Talk-nya nggak bahas smartphone, bahas aplikasi. Semoga ini ngejawab pertanyaan Tinder tuh dapat cuan dari mana, kenapa kalian susah dapat match di Tinder, apakah kalian harus super atraktif di Tinder buat dapat match-match yang jackpot kalian lah, pujian hati kalian. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis komentar di bawah. Gue nggak tahu Lazy Talk mungkin nanti bahas Bumble kali ya lawan Tinder, tapi pendek sih sebenarnya, itu tuh kasus kecil. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.